Oke, baik, kita mulai. Perhatikan gambar ini. Saya pernah memperlihatkan gambar ini nggak di Pernah, kelas ini? Pak. Pernah ya? Kayaknya pernah deh, Pak. Iya. Oke, ya ini sebuah ilustrasi yang menarik. Bagaimana dua buah foto, yang kiri itu sirip hiu, yang kanan tanpa sirip hiu. Ternyata foto yang tanpa sirip hiu itu lebih mengerikan katanya. Tentu saja ide dasarnya adalah bahwa ketika foto tanpa sirip hiu itu artinya bahwa hiu punah gitu. Jadi kepunahan hiu itu akan mengerikan bagi ekosistem. Ini akan mempengaruhi ekosistem lainnya, karena hiu itu adalah hewan predator yang akan memangsa hewan lain. Jadi kalau hewan predatornya nggak ada, hewan yang dimangsa itu akan berkembang banyak. Persis seperti tikus, ular gitu, elang gitu kan. Kalau tikusnya kita buru, ularnya mati. Atau ularnya kita buru, tikusnya akan banyak. Jadi itulah keseimbangan alam ya. Jadi ya idenya di sini tentu saja tentang isu lingkungan. Oke, kita masuk ke pengertian kreatif. Kreatif adalah saying and communication ideas in ways that are unique, compelling, dan unexpected. Jadi pada dasarnya kreativitas itu adalah bagaimana cara kita melihat dan mengkomunikasikan sebuah ide, ya. Idenya ide apa? Ide yang unik tentu saja. Tidak cuma unik, tapi juga menarik, compelling, dan unexpected. Jadi kita punya ide yang bagus, yang baik, gitu. Tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya, itu tidak akan menjadi sebuah kreativitas, karena orang lain tidak akan tahu. Jadi pada dasarnya proses kreativitas itu sifatnya intersubjektif. Jadi kita ada di tengah-tengah lingkungan gitu, nggak dalam ruangan yang kosong. Oke, ya, itu suara siapa? Iris. Mukanya nggak ada. Iya, Pak. Baik. Nah, saya sering menggambarkan dengan dua orang ini. Pada kenal ya mukanya? Kenal. Ya, saya pernah dengar komentar seorang pundit itu di luar negeri, dari siaran liga internasional tentang mereka berdua. Jadi dia bercerita tentang gen kreatif, ya. Dia membandingkan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dia bilang Lionel Messi itu sejak lahir sudah punya bakat. Dia bangun tidur aja suruh main bola langsung jago, kira-kira gitu. Kalau Ronaldo, dia punya gen kreatif, bakat sepak bola, tapi dia pelihara melalui latihan. Seperti kita tahu, baca gitu, bahwa Ronaldo itu setiap hari 8 jam berada di lapangan menendang bola 1000 kali bola.
kan luar biasa dia latihannya. Wajar kalau dia sampai pada posisi performa yang puncak gitu kan. Nah, Lionel Messi itu bakat alam katanya gitu. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa kreatif itu memang sifatnya genetik gitu. Ada orang-orang yang punya bawaan memang kreatif. Ada yang bawaannya kurang kreatif. Jadi, namun apakah kemudian orang yang punya bawaan kreatif itu otomatis bisa kreatif? Gitu? Tentu saja tidak, tapi harus ada faktor pemicu dari luar. Faktor pemicunya ya kalau kamu punya bakat main piano, seumur hidup nggak pernah ketemu piano ya kamu nggak bisa main piano kan gitu. Tapi dua orang yang belajar piano gitu, satu punya bakat main piano yang baik, yang satu katakanlah kurang. Begitu disuruh main piano, yang punya bakat lebih hasilnya lebih oke. Gitu. Atau gini, kita yang punya bakat seni, gitu, desain, gitu. Hari ini kita semua sama-sama bisa mempelajari desain, bisa mempelajari video editing maupun recording kamera. Kita belajar bareng. Tapi ketika kita menuangkan dalam sebuah karya, saya jamin hasilnya akan beda. Orang yang punya kreativitas, punya bakat kreatif, karyanya pasti akan lebih bagus. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang nggak punya bakat kreatif yang kurang tadi? Itu tadi yang saya awal bilang bahwa dia harus ada faktor pemicu. Pemicunya salah satunya adalah latihan. Untuk jadi kreatif itu kita harus mengasah diri kita untuk melihat hal-hal yang bagus secara kreatif. Jadi kalau kamu jadi sutradara, nggak pernah nonton film gitu, nggak nontonnya sinetron katakan, ya referensi kamu ya referensinya sinetron. Begitu bikin film, shot-shotnya shot-shot sinetron gitu, temanya tema sinetron, cara mengekspresikan kemarahan ya seperti sinetron gitu, matanya melotot, gambarnya di zoom berapa kali gitu. Tapi kalau kamu menonton film yang berkualitas, film-film kualitas Oscar, hasilnya akan lain. Jadi orang kreatif itu pasti dia rajin mengamati, dia banyak membaca. Saya tanya, ini tahun 2021, Januari, Februari, Maret akan berakhir 3 tahun. Buku apa yang sudah kamu baca selama 3 bulan, selama 3 bulan ini? Tasya, berapa buku yang sudah kamu baca? Buku apa nih, Pak? Apa aja? Udah berapa buku yang udah aku baca? Mungkin nggak terlalu banyak, Pak. Yakin? Sebutkan satu judul. Kenapa, Pak? Satu judul sebutkan. Waktu itu aku baca buku novel Magic Tour. Oke. Nggak apa-apa novel juga. Yang lain coba siapa? Iris. Buku apa ya? Nggak Saya pernah jarang baca buku sih, Pak. Ya, kan? Nonton sih biasanya, nonton film. Nonton film tapi oke. Iya. Panca atau Ferrari? Kalau saya nggak suka baca buku, Pak. Terus? Ya paling saya nonton. Nonton apa? Sinetron? Enggak dong. Nonton film. Kalau nggak nonton series. Series, oke. Ferdi gimana, Ferdi? Yang laki-laki nih, suka baca nggak nih? Atau Panca dulu? Saya enggak, Pak. Totalnya 0 yang saya baca. Saya nonton sih, Pak. Nonton. Kalau baca apa yang kamu baca?
ini apa dari Baca dari ini sih, dari Twitter paling. Baca-baca Twitter? kayak berita gitu. Iya, iya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Memang generasi sekarang generasi yang apa namanya nggak kuat baca. Gitu. Ya ada satu dua orang yang punya minat baca. Ambil teh. Oke. Nah, kreatif itu menyangkut perilaku dan sikap. Perilaku itu sudah pada action, tindakan. Kemudian sikap. Orang yang punya sikap apa kreatif tentu saja tadi dia punya wawasan dulu terhadap sebuah fenomena gitu. Di apa didapat dari cara tadi membaca, melihat, mengamati, kemudian dipraktekkan gitu. Orang kreatif melihat apapun benda, dia tidak akan segera apa namanya begitu saja mengabaikan benda tersebut, membuanglah katakanlah. Saya sering contohkan bahwanya botol aqua tadi, apa botol aqua gitu. Orang yang punya imajinasi yang baik akan melihat botol aqua itu dalam berbagai kemungkinan yang bisa dibentuk. Nah, attitude-nya orang yang kreatif itu ya suka melakukan itu. Apa membuat kreasi gitu. Bikin rangkaian bunga, bikin sesuatu lah. Nggak mau diem, kira-kira gitu. Oke, ini menggalinya. Ya, dari cara kita, kebiasaan kita. Yang pertama adalah remix, membentuk ulang gitu. Benda yang apa namanya, yang sudah ada gitu. Atau dalam apa namanya pengertian lain sering disebut ini apa melihat dari perspektif berbeda. Sesuatu yang mungkin buat orang lain sudah usang, kemudian kita remix menjadi sesuatu yang bisa menjadi tren lagi. Katakanlah ini kebiasaan ngopi. Ngopi itu kan kebiasaannya orang tua, kayak kakek zaman saya. Saya aja waktu remaja nggak pernah ngopi. Kalau mau keren minumnya kalau di kampung dulu Coca-Cola atau Fanta. Fanta biasanya perempuan minumnya Fanta gitu remaja. Nggak ada yang minum kopi. Tapi orang kemudian katakanlah orang-orang di Amerika gitu kedai-kedai kopi yang kayak Starbucks kayak gitu berhasil mengubah itu menjadi sesuatu yang baru yang menjadi tren gitu. Bahwa kopi itu keren gitu. Sehingga kemudian ya orang sekarang banyak beraktivitas kopi gitu, termasuk tenaga kopi. Kemudian memberikan penghargaan biasanya, menghargai sesuatu, bukan malah mendegradasinya. Gitu. Kemudian belajar, ya mempelajari apapun yang dia anggap perlu, anggap menarik. Gitu. Nah ini yang penting. Steal from many gitu ya, quote and quote mencuri dari banyak. Ini sebenarnya kita kenalnya dengan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan mencuri atau dari satu sumber itu akan disebut plagiat. Katakanlah desain, kamu mau buat desain baru, desain poster sebuah iklan. Nah, kamu gunakan referensi yang banyak. Dari referensi pertama kamu ambil pendekatan warnanya, referensi dua pendekatan garis, yang ketiga di mix menjadi sesuatu yang lain. Itu cara yang paling mudah gua menggunakan teknik ATM tadi, amati, tiru, dan modif. Jadi prosesnya ini proses transformasi dari sesuatu yang sebelumnya ke sesuatu yang baru, bukan imitasi, bukan jiplak.
bukan sekedar meniru. Iya, generasi sekarang banyak melakukan proses ATM itu, amati, tiru, dan modif. Yang penting modifnya itu. Gak apa-apa gitu sebagai sebuah proses belajar untuk menjadi kreatif. Seperti itu sesuatu yang wajar. Toh kalau kalian amati juga pada produk-produk gitu kan, katakanlah handphone, itu juga kan prosesnya proses ATM juga gitu. Mana ada sih sekarang handphone yang tidak meniru, tidak mengekor pada Apple gitu, iPhone gitu kan. Kamu datang ke Proxy, ke ITC gitu, display handphone sama semua bentuknya. Itu pada dasarnya itu adalah proses ATM tadi. Oke. Behavior atau perilaku tadi. Cara untuk menjadi kreatif itu ya konsisten gitu. Establish pada sebuah rutinitas. Gitu. Tentu saja rutinitas yang baik, rutinitas kreatif gitu. Rutinitas kreatif itu umpamanya kalau pagi jam 9 Iris atau Panca atau Asya atau Ferdi atau Ferrari gitu. Biasanya mengamati bunga sambil nulis-nulis atau sambil bikin sketch gitu. Kebiasaan bikin sketch itu yang harus dirutinkan. Kalau orang yang senang main musik, main gitar, main piano, ya rutin latihan gitu. Seperti cerita Cristiano Ronaldo tadi, satu hari 8 jam di lapangan gitu. Ya tiap hari dia lakukan gitu. Saya lupa juga tentang Cristiano Ronaldo, itu ada pemain Manchester United cerita bahwa kalau diajak makan di rumahnya Ronaldo jangan mau. Kenapa? Karena yang dimakan itu sesuatu yang dia bilang berbau sayur semua gitu. Jadi untuk kesehatan, jadi nggak ada enak-enaknya makan di tempatnya Ronaldo itu kira-kira gitu. Dia sangat ketat menjaga diet agar tubuhnya fit. Oke ya. Perilaku pertama adalah tadi konsisten pada rutinitas. Jaga rutinitas, kebiasaan untuk melakukan praktek namanya. Oke, yang kedua adalah disiplin. Ini yang seringkali sulit adalah disiplin. Rutin, disiplin. Disiplin latihan tadi. Tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengontrol, kita disiplinkan bahwa kita harus berlatih jam segini atau sehari kita harus berlatih sekian jam gitu, untuk pengembangan diri. Nah, ini berkaitan dengan cara berpikir lateral dan vertikal. Ada yang pernah dengar cara berpikir lateral atau vertikal? Enggak, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya juga enggak. Oke. Saya berpikir vertikal dulu. Cara berpikir vertikal itu cara berpikir yang konvensional gitu, yang lazim, seperti kita berpikir menggunakan logika. Jadi kalau ada problem gitu, ya kita pikirkan secara logis gitu. Kalau problemnya kamu mau ke kampus, kemudian pakai motor, tengah jalan ban motornya kempes, kan logikanya adalah bahwa
tambal bannya gitu kan. Kalau tukang tambalnya jauh ya motornya berarti didorong. Kalau nggak didorong, minta bantuan orang di apa namanya, yang pakai kaki itu step gitu, ambil temennya pakai motor didorong pakai kaki sampai ke itu. Nah, kalau cara berpikir lateral, dia berpikir di luar pola-pola pendekatan yang umum yang tadi. Apa didorong, di apa namanya, diminta bantuan temennya. Gitu. Yang tidak umum seperti tadi itu apa? Banyak kita bisa apa namanya melakukan pendekatan berbeda, umpamanya ya kita telepon tukang bengkel untuk datang gitu kan. Jadi bukan kita yang datang, dia yang datang umpamanya gitu. Biar pasti ada risiko gitu, ongkosnya lebih gede umpamanya gitu kan. Atau kamu copot ini apa namanya bannya gitu, kamu bawaan bannya saya bang. Jadi ini soal cara berpikir lateral adalah soal perspektif tadi, melihat gelas tidak hanya sebagai gelas gitu. Melihat apapun kamu pikirkan bahwa itu punya kemungkinan lain yang mungkin nggak banyak dipikirkan oleh atau dipikirkan oleh orang lain gitu. Ya mungkin ada satu dua yang punya pikiran yang sama dengan kita terhadap sebuah apa persoalan. Umpamanya di gambar iklan ini gitu kan. Kalau dalam hukum gravitasi kan harusnya Coca-Cola diseduh apa dituang ke air itu jatuhnya ke bawah, tapi dia tarik ke atas. Nggak logis, memang nggak logis gitu. Tapi yang penting adalah bahwa ini tujuan akhirnya adalah solusi, penyelesaian masalah, pemecahan masalah. Ya, yang vertikal tadi, yang konvensional, kita sudah tahu cara berpikir vertikal menggunakan logika. Baik, ini kita melakukan praktek pada tetap pada ranah perilaku ya. Oke, dalam praktek-praktek kreativitas, yang pertama adalah tentu saja membuat mind map, membuat pemetaan di pikiran kita tentang hal-hal yang akan kita lakukan. Mana yang kira-kira apa namanya mungkin dan mana yang tidak untuk dilakukan. Mana yang bisa memberikan solusi yang lebih baik. Nah, kita petakan masalahnya. Kita petakan masalahnya. Masalah sebenarnya apa sih gitu kan? Kalau tadi kita bannya gembos, gitu. Kita petakan masalah sebenarnya apa gitu? Bannya gembos, pentilnya atau kena paku atau kena benda lain. Sampai situ ketemu masalahnya, belum juga gitu. Masalah berikutnya ternyata uangnya nggak ada maunya gitu kan. Nah ini banyak hal yang kita harus cari sampai pada titik masalah yang sesungguhnya. Kalau sudah ketemu kemudian buat asosiasi yang bebas. Saya selalu bilang bahwa dalam ranah pikiran kita harus membuang sekat apapun, ya, membuat sekat apapun untuk mencari solusi. Sekat apa, nilai-nilai gitu, prinsip agama dan sebagainya mungkin. Lepaskan dulu gitu. Nanti kita tarik lagi nilai-nilai tadi ketika akan dituangkan dalam bentuk praktek, dalam bentuk karya, dalam wujud fisiknya. Nah, itu baru kita tarik lagi tuh.
Tapi ketika kita dalam level pikiran, itu bebaskan dulu gitu. Kenapa? Karena kalau itu ada, jangan belum kamu melangkah untuk berpikir sudah dihadang oleh, oh ini kan nggak boleh secara adat, ini kan nggak boleh secara kebiasaan di masyarakat. Nah itu saya khawatir itu akan mandek gitu. Jadi bebaskan dulu, tamukan dulu apapun yang bisa kalian asosiasikan, gitu. Baru kemudian di listing lagi, gitu. Mana yang paling mungkin, mana yang punya impact negatifnya paling sedikit, mana yang manfaatnya paling besar, terus di listing berdasarkan kriteria yang kamu buat sendiri. Kemudian ubah sudut pandang kita. Sudut pandang kita dalam melihat sebuah permasalahan. Jangan lagi berpikir tadi yang vertikal. Jangan berpikir yang umum gitu. Umumnya orang kalau jalan sebelah sana macet, dia akan memutar lewat jalan alternatif A. Nah, ketika orang semua berpikir menggunakan jalan alternatif A juga jadi macet. Nah, pentingnya changing of point of view itu adalah kita bisa mencari sudut pandang yang berbeda dengan banyak orang. Oke, kemudian baru melakukan tes. Ini assumption test gitu, tes. Dengan asumsi maunya kita melakukan ini dampaknya akan seperti apa dan sebagainya. Kita harus sudah persiapkan. Oke, baik. Oke, terkait attitude, terkait sikap. Orang yang kreatif itu selalu serius and playful. Dia selalu punya ketertarikan yang sangat tinggi. Sama nggak dengan kepo gitu. Kepo maknanya jadi peyoratif ya, maknanya jadi negatif karena kepo itu lebih karena pengen tahu urusan orang gitu. Nah, kalau curious itu kan tertarik dalam pengertian positif, dia punya tertarik dan ingin melakukan apa. Oke, apa yang kalian lihat dari gambar yang saya tampilkan iklannya? Ada yang mau jawab? Kaki pakai sendal, Pak. Kaki pakai sendal. Fateh atau Fardi barangkali? Kaki pakai sendal, Pak. Yang pakai sendal. Ya. Tapi bisa dilihat juga kalau itu seakan-akan kayak badan cewek terus dia lagi pakai G-string. Oke. Fardi apa? G-string. Ya ini istilahnya tipuan mata gitu. Memang ini sebenarnya memang kaki ya pakai sendal gitu. Tapi sepintas orang akan yang punya preferensi seksualitas akan melihat ini sebagai pinggul gitu kan. Nah ini kan bentuk kreativitas bagaimana supaya orang kemudian berhenti sejenak memperhatikan desain atau gambar atau iklan yang kita buat. Ketertarikan orang itu kalau dalam
bentuk iklan subliminal. Iklan subliminal ini iklan yang terselubung gitu. Jadi sebenarnya banyak gambar-gambar yang disamarkan yang membuat kita sendiri kadang-kadang nggak luput bahwa itu kita perhatikan. Nah itu yang paling banyak dimainkan adalah tema-tema seksual, tema-tema darah, gitu, kekerasan. Gitu. Makanya banyak iklan yang menggunakan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan seksualitas. Gitu. Kayak iklan rokok, saya lupa rokoknya. Lebih besar batangnya, lebih nikmat. Gitu. Ada yang tahu iklan rokok apa itu? Nggak ada yang rokok ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu Ferrari. Saya lupa itu. Kalau nggak salah gudang garam mil deh Pak. Mil ya, iya. Tapi itu iya. Gudang garam Mil ya. Tapi itu iklan-iklan, bukan iklan televisi, iklan poster di jalan-jalan. Ya itu kan pendekatannya kan gitu kan. Asosiatif ke hal-hal yang berbau seksualitas. Nah, ya pada konteks itu balik lagi seperti saya bilang, ketika kamu mau menuangkan itu dalam bentuk karya, lihat lagi nilai-nilai, tradisi, bahkan hukum positif, peraturan perundangan yang ada di tempat kita. Apakah itu kemudian bisa menjerat kita secara hukum positif? Gitu. Artinya kita dianggap melakukan aktivitas pornografi, atau tadi menyinggung nilai dan tradisi, adat kebiasaan. Nah itu kan pasti kita akan bermasalah, akan ramai gitu. Hindari hal-hal kayak gitu. Oke, berikutnya cara yang dilakukan dalam ranah sikap orang kreatif pada courageous gitu. Ada yang tahu courageous apa? Ini soal keberanian. Ini cara berpikir lateral, berani keluar dari hal-hal yang sifatnya umum, yang sifatnya sudah lazim. Gitu. Orang bikin iklan itu jualan, beli buku saya gitu. Nah ini bikin dia tiba-tiba don't read this book. Gitu. Jangan baca buku ini. Gitu. Tentu saja maksudnya bukan berarti benar-benar orang untuk tidak membaca dan membeli, tapi ini untuk memancing tadi penasaran gitu. Ini jadi stopping power dalam sebuah iklan untuk membuat orang berhenti menatap iklan kita, memperhatikan iklan kita. Dan hal-hal seperti ini akan sangat sulit ketika kita presentasikan ke klien gitu, untuk membuat seperti ini. Jadi kreativitas itu mula-mula yang paling susah adalah mentransfer ide kita kepada orang lain, kepada klien terutama. Seperti iklan ada iklan bukan Tokopedia, Shopee atau marketplace pokoknya 2 tahun lalu lah, billboardnya itu gambarnya dibalik, tulisannya dibalik. Jadi saya awalnya menganggap itu ini masalah besar nih, pasti yang masangnya akan kena SP dan sebagainya. Ternyata begitu saya tempat lain sama, itu ada beberapa billboard yang memasangnya memang dibalik gitu. Ya ini berarti ini sebuah upaya kreatif, sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Nah persoalannya bagaimana dia bisa meyakinkan si klien untuk bahwa
ini keren loh gitu, bisa bisa memiliki stopping power yang baik, yang tinggi gitu. Atau saya bilang iklan Gojek yang tulisannya panjang tuh, itunya billboardnya putih terus ada teks tulisan panjang banget, bawahnya baru ada tulisan Gojek. Kan secara tradisional pengiklan pengennya jenama atau brandnya itu, logonya itu terlihat jelas gede. Nah itu yang harus kalian harus transformasikan ide tadi ke klien. Baik, kemudian yang berikutnya adalah dia tidak mudah menyerah, resisten, gigih. Orang kreatif adalah orang yang nggak mudah menyerah. Gitu. Kalau memang sudah buntu, endapkan dulu, berhenti dulu, sudah berhenti. Jangan pikirkan itu, taruh dulu. Gitu. Kita relax dengan hal-hal lain. Nanti kalau ada kesempatan baru buka lagi itu, kita pikirkan lagi dan sebagainya. Karena ada kalanya ide itu muncul ketika kita justru sedang tidak memikirkan hal tersebut. Ada banyak contoh besar yang kemudian menjadi memberikan manfaat yang revolusioner bagi kehidupan manusia. Sir Isaac Newton menemukan teori gravitasi itu ketika lagi duduk di taman di kampusnya gitu kan, merenung atau ngapain gitu sendirian, tiba-tiba dia ngeliat buah apel jatuh dari pohon, tiba tring gitu muncul ide, oke, berarti benda itu jatuh itu karena ada yang menariknya dari bumi, daya tarik, maka lahir rumus daya tarik. Atau Archimedes gitu. Dia menemukan hukum berat jenis itu ketika ditantang oleh raja, oleh kaisar untuk membuktikan bahwa mahkotanya ini emas asli atau bukan. Dia dikasih waktu sekian hari, kalau tidak kepalanya dipancung. Dia mikir pusing, nggak ketemu, saking pusingnya udah dia mandi berendam di bathtub gitu kan. Orang bule kan mandinya bathtub itu ember gede. Begitu dia nyemplung, airnya tumpah. Dia kan mikir, oh kenapa airnya tumpah? Oh ternyata ada berat yang masuk ke air. Nah air yang tumpah itu berapa? Oh air yang tumpah itu berat jenisnya sama dengan air, dengan benda yang masuk ke dalam bathtub itu. Maka lahirlah hukum berat jenis. Nah itu tadi sesuatu yang dipikirkan bukan tidak sengaja, sebelumnya dia sudah memikirkan, tapi ketika buntu dia berhenti, kemudian inspirasi, ide itu, ilham itu datang ketika justru dia tidak sedang memikirkan itu. Makanya orang kreatif kalau dulu para pencipta lagu itu kemana-mana bawa pulpen sama kertas, block note gitu. Ya kalau sekarang mah ada gadget kan, kamu tiba-tiba terinspirasi lagu gitu, nada-nada tinggal direkam gitu. Atau langsung menyanyi direkam. Yang desainnya banyak gadget yang bisa buat desain kan gitu. Yang video apalagi, fotografi dan sebagainya. Oke ya, pada dasarnya tadi secara sikap orang kreatif itu pasti punya rasa ingin tahunya yang tinggi, berani untuk mencoba dan tidak mudah menyerah, resisten. Oke. Nah, berkaitan dengan courageous.
tadi, dengan berani tadi, aspek yang paling esensial dari sebuah kreativitas adalah tidak takut untuk gagal. Gagal, coba lagi, terus. Sampai kapan? Ya sampai kita memang udah mentok ya sudah, kita berhenti aja dulu gitu. Kita pikirkan, kerjakan hal lain. Tapi juga jangan keterusan gitu. Nah, ini biasanya kalau para penulis gitu kan, ada istilahnya writer block. Writer block itu sangat menghantui para penulis manapun. Jadi apa sih, kita jadi malas memulai lagi untuk melakukan tulisan gitu. Saya bikin novel itu 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Tengah jalan baru 99%, kemudian saya berhenti gitu. Dan sampai sekarang nggak bisa lagi untuk melanjutkan itu gitu. Nah, itu writer block namanya. Oke, dalam sebuah agensi, siapa yang melakukan atau menyiapkan strategi kreatif? Apakah chief-nya, kreatif director-nya, atau art director? Nah, pada dasarnya semua tim dalam sebuah agensi itu bisa memberikan ide kreatif gitu. Jadi nggak cuma di divisi kreatif, tapi strateginya tentu saja dari divisi kreatif, dari kreatif direkturnya, bahwa idenya datang dari AE, dari media planner, itu hal lain. Kan ide itu kemudian kita brainstorming gitu dengan tim untuk menggali berbagai perspektif, melihat segala kemungkinannya. Ada banyak biro iklan kemudian dalam melakukan brainstorming itu namanya sengaja menyewa villa di puncak atau di pantai, atau yang di kota ya cukup di hotel, di kamar hotel, nggak pulang timnya sehari 2 hari untuk memecahkan proses kreatif itu, mendapatkan proses kreatif. Ya. Secara mikro tadi yang saya bilang bahwa tim kreatif paling bertanggung jawab terhadap sebuah proses kreativitas. Tim kreatif itu siapa? Ya, kreatif director tentu saja pertama, kemudian di bawahnya ada art director, ada desainer, ada copywriter, ada videographer kalau sekarang. Nah, hal yang harus kalian ingat adalah bahwa era hari ini kalian harus multitasking, harus mampu bisa mengerjakan apapun. Jadi yang jurusannya katakanlah public speaking gitu, nggak cuma nanti jadi PR ngurusin public speakingnya aja gitu, enggak. Dia juga harus bisa memotret, bisa bikin video dan sebagainya. Apalagi kemudian di mahasiswa markom harus bisa melakukan semuanya dari hulu sampai hilir. Terlepas kapasitas kemampuannya tentu saja tidak merata. Namanya Tasya dari semua strategi kreatif yang paling kuat namanya dari di sisi desain gitu. Ya dia bisa bikin video tapi nggak sebagus ketika dia bikin desain, atau Panca yang lebih jago di copywritingnya gitu. Tapi minimal Fardi dan lain-lainnya juga bisa mengerjakan itu. Jadi nggak melulu pada satu bidang.
Oke, yang dikerjakan di departemen kreatif adalah konsep kreatif iklannya, big idea itu tadi, kemudian visualisasi dan aktualisasi dari konsep. Nah, ini yang saya bilang ketika visualisasi itu, ketika penerapannya itu, kalian tarik lagi tuh pendekatan perspektif hukum, budaya dan sebagainya untuk melihat agar apa yang kita buat tidak menimbulkan persoalan kemudian hari. Kemudian memberikan tentu saja ke klien gitu. Dengan proposal yang kreatif ini, saya selalu berikan tugas kepada mahasiswa untuk bikin kreatif brief, proposal kreatifnya. Oke, menjalankan konsepnya secara konsisten, tepat waktu, sesuai schedule, dan pertimbangkan aspek efisiensi. Oke, ini bagian ini. Oke, kemudian kita bicara tentang creative brief. Creative brief ini bagaimana pihak agensi kita, dalam hal ini divisi kreatif, memberikan poin-poin informasi dari keseluruhan perancangan strategi yang akan kita buat terkait dengan iklan yang atau produk yang dimiliki oleh klien. Jadi kita sudah mulai sudah berikan ke dia gambaran iklannya akan seperti ini. Tentu saja di dalamnya selain objektif dari produk itu, umpamanya audiensnya siapa, ya, unique selling-nya apa, dan kekuatan-kekuatan produk itu di mana. Juga kita sudah harus menampilkan mood board-nya, kita tampilkan storyboard-nya kalau itu video nantinya. Kita tampilkan ini warna yang akan digunakan, dominan warna-warna seperti ini. Model desainnya pokoknya menggunakan Memphis design, gitu kan. Jadi klien dari awal sudah tahu, produk iklan produk saya akan seperti ini. Jadi jangan bilang bahwa udah Pak, pokoknya keren deh iklannya gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Kemudian internal brief ini penyatuan visi antar departemen dari tadi yang departemennya kreatif dengan media planner and buying, gitu, dengan AE, termasuk dengan admission atau keuangan. Ketika kita membuat kreatif yang baik, gitu, kemudian departemen keuangan keberatan karena aspek produksinya, ongkos produksinya, aspek budget produksinya menggerus margin keuntungan, gitu. Nah itu kan harus dikomunikasikan. Oke, ini juga iklan yang lucu kan gitu, yang tampil di gambar itu, gitu. Anak kecil jahil gitu, toilet perempuan, woman gitu, huruf W dan O-nya dia umpetin gitu. Oke, kemudian lakukan brainstorming, mendiskusikan idenya dengan tim, tentu saja. Nah, pada dasarnya seluruh tim produksi yang terlibat harus mengetahui apa yang akan dibuat konsep secara keseluruhan. Meskipun pamannya fotografer tentu saja tidak akan membuat copy, tapi copywriting. Tapi dia harus tahu konsep-konsep copywritingnya akan seperti apa, sehingga
itu akan membantu fotografer dalam memvisualisasikan ide atau sebaliknya. Ya, menyiapkan usulan strategi. Dalam penyiapan usulan strategi, biasakan kalian punya minimal 3-5 plan. Ada plan A, B, C, D. Kalau A ditolak, ada B terus. Nah, kalau sudah jadi biasanya ada review. Review itu dilakukan di internal dulu, antar departemen. Kasih ke AE, karena AE nanti akan menginformasikan, mengkomunikasikan hal tersebut ke klien. Kasih juga ke media buying planner, karena dia yang akan menempatkan iklan di media. Bagaimana dalam perspektif mereka, apakah ini akan ada masalah atau akan ada komplain, keberatan, kekurangannya di mana dan sebagainya. Jadi sudah bisa direvisi di internal, baru kemudian nanti dikasih ke klien dalam bentuk presentasi ke klien. Tentu saja divisi kreatif ditemani oleh AE. Ya, ini juga iklan kreatif. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar gelas, dalamnya ada minuman sebelahan. Iya, gambar gelas. Ini kayaknya iklan bir gitu dari luar. Tapi kan kayak kaki, kayak betis kaki gitu ya, perempuan. Oke, kemudian baru kita masuk ke tahap produksinya. Produksi itu di agensi ada yang menggunakan organik, artinya agensi itu punya divisi tim produksi, dia punya sutradara sendiri, punya kameramen sendiri, punya peralatan sendiri, punya editor videonya sendiri dan sebagainya. Atau dia outsource ke pihak lain, ke rumah produksi. Kita bawa konsepnya aja, kemudian kasih ke rumah produksi, tolong buatkan video seperti ini, dengan konsep seperti ini. Maka melakukan syuting, melakukan printing, dan sebagainya. Yang terakhir, tentu saja kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi secara global. Ketika itu sudah di-placement, di-publish, tentu saja akan dilihat efektivitas menjangkau audiens. Atau kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap brand awareness-nya. Apakah mampu menaikkan brand awareness-nya ke tingkat rekognisi atau recall atau bahkan ke top mind. Atau mampu mempengaruhi perilaku pembelian konsumennya. Setelah iklan ini keluar, banyak orang mencari produknya, membeli dan sebagainya. Oke, itu saja materi presentasi, jelasan yang saya berikan untuk pertemuan pagi hari ini. Oke, silakan, ada yang mau diperbincangkan barangkali. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Jadi kalau Ya. klien brief itu kan internal sama eksternalnya. Nah, berarti kan suatu produk itu, berarti kita jabarin dong itu produk apa, harganya berapa, bahan-bahannya apa, iya nggak Pak, kayak gitu? Enggak ke situ. Oh, nggak sampai Jadi, situ. Enggak, jadi kalau kamu dapat klien kopi ya. Iya. Kopi. Mm-mm. Nah, kamu
yang pertama kan kita harus tahu objektifnya kopi itu kopi seperti apa. Tanya ke klien dulu kan. Oke, ini kopi, tanya harganya berapa, iya gitu. Kita harus tahu harganya berapa. Kemudian ini ditujukan untuk konsumen kelas yang mana, audiensnya siapa. Oh gitu. Kopi remaja untuk remaja usia 20 sampai 25 pokoknya. Oke. Nah, itu kan kemudian akan menjadikan landasan kita untuk membuatkan kreatifnya. Kalau untuk remaja berarti remaja itu lagi suka warna biru. Nah, berarti nanti posternya warnanya biru, hurufnya warnanya biru umpamanya gitu kan. Kalau remaja copywriting-nya berarti berarti lebih ke itu ya Pak ya, apa namanya, ide-idenya, ide-ide kreatifnya. iya. Kayak tentang Ya, bahan-bahannya gitu. Betul. Tapi kita harus tahu dulu itunya tadi ya. Katakanlah produknya jelas ya Pak ya. Ya, produknya unique selling position makanya ini yang menarik dari kopi ini adalah ada rasa kejunya gitu kan, yang lain nggak ada kopi rasa keju makanya gitu kan. Nah itu apakah itu nanti yang jadi jualan utamanya kejunya? Nah itu kan tinggal kreativitasnya bagaimana menjual sesuatu yang unik itu yang beda dari yang lain. Bisa saja kemudian kita cari tahu bahwa keju itu membuat manfaat bikin badan segar namanya gitu kan, atau apa nanti itu yang bisa dicantumkan di tagline-nya di iklan gitu. Oke, ngerti Pak, makasih ya Pak. Yo. Oke, yang lain. Oke, tugasnya udah dibuat, jangan lupa tinggal berapa minggu lagi, seminggu lagi, sepekan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada pekan berikutnya. Iya Pak, sama-sama. Jaga Makasih juga Pak. kesehatan.